Saya persilakan Bapak Menteri Haji dan Umroh untuk memaparkan penjelasannya. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Wakil Menteri Haji dan Umroh, para pejabat eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Haji dan Umroh, hadirin sekalian berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan persiapan haji dan keadaan darurat penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan update persiapan haji yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026. Skenario kedaruratan penyelenggaraan ibadah haji dan isu aktual tentang penyelenggaraan haji berikut. A. Perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. 1. Akomodasi. Akomodasi sampai saat ini perkembangan penyediaan akomodasi di Arab Saudi sudah 100% disewa dan dibayar. Jumlah perolehan hotel di Mekah sebanyak 177 hotel dengan komposisi sebagai berikut yang ada di tabel ini. Ada Sisah Raudhoh, Jarwal, Misfalah, dan Aziziyah. Hotel yang akan digunakan oleh jemaah haji reguler selama di Mekah dengan persentase yang seperti yang tertera di sini. Kemudian seluruh hotel yang akan digunakan untuk akomodasi jemaah haji sudah selesai dikontrak, dikonfigurasi sesuai dengan kloternya, dan diinput ke aplikasi Nusuk sebagai syarat penerbitan visa. Yang kedua, konsumsi. Adapun untuk konsumsi, saat ini Kementerian Haji dan Umroh telah berkontrak dengan 75 syarikah yang terdiri dari 52 syarikah di Makkah dan 23 syarikah di Madinah. Adapun pembayaran layanan konsumsi sudah mencapai lebih dari 90%. Layanan konsumsi yang akan diterima oleh jemaah haji selama berada di Makkah maksimal 84 kali makan dengan rincian 78 kali makan fresh meal dan 6 kali makan ready to eat pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah dan akan dilayani oleh 52 dapur. Sementara untuk di Madinah, jemaah haji akan dilayani oleh 23 dapur dengan maksimal 27 kali makan. Seluruh dapur yang akan digunakan untuk layanan konsumsi jemaah haji sudah selesai dikontrak. Ketiga, transportasi. Untuk layanan transportasi, Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan bus antar kota perhajian, bis selawat, dan bis masyair. Untuk bis antar kota perhajian akan dilayani oleh 15 syarikah bis dengan spesifikasi usia kendaraan yang paling tua berusia 5 tahun, kapasitas seat minimal 47 seat, memiliki fasilitas AC, toilet, USB charger, pendingin minuman, mengutamakan pengemudi dari Indonesia, dan memiliki GPS tracker. Adapun bis selawat akan dilayani oleh 6 syarikah bis dengan rute sebanyak 21 rute, dilengkapi dengan 79 halte. Adapun terminal tujuan bis selawat sebanyak 3 terminal, yaitu Terminal Ship Amir, Terminal Jabal Ka'bah, dan Terminal Jiyad. Spesifikasi bis adalah jenis city bus, kapasitas maksimal 70 orang, 40 duduk, dan 30 berdiri. Usia bis paling lama 3 tahun, mengutamakan pengemudi dari Indonesia, memiliki AC dan pengeras suara, serta disediakan 45 bis untuk melayani lanjut usia dan disabilitas. Adapun untuk bis masyair, disediakan pelayanan sebagai berikut. Rute Makkah Arafah berkapasitas 3.000 jamaah, disediakan 7 bis yang akan mengangkut 3 kali taradudi bolak-balik. Kemudian rute
Arafah Musdalifah, setiap markas berkapasitas 3.000 jemaah disediakan 11 bis yang akan mengangkut 6 kali taradudi bolak-balik. Rute Musdalifah Mina, setiap markas berkapasitas 3.000 jemaah disediakan 6 bis yang akan mengangkut 10 kali taradudi bolak-balik. Rute Mina Makkah, setiap markas berkapasitas 3.000 jemaah disediakan 12 bis yang akan mengangkut 3 kali taradudi bolak-balik. Seluruh penyedia layanan transportasi sudah selesai dikontrak dan diinput ke aplikasi Nusuk sebagai syarat penerbitan visa. 4. Layanan masyair. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan dilayani oleh 2 syarikah layan umum, yaitu Albert Gas dan Rakin Masyarik. Syarikah Albert Gas melayani 102.001 jemaah termasuk petugas, dan syarikah Rakin akan melayani 103.426 jemaah termasuk petugas dengan komposisi sebagai berikut yang ada di layar. Kemudian yang kelima, layanan transportasi udara. Perkembangan penyiapan penerbangan dari 2 maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, bahwa seluruh jadwal penerbangan telah mendapatkan slot time dari Gaca. Adapun komposisi pesawat dan kapasitasnya sebagai berikut seperti yang ada di layar. Demikian juga jadwal keberangkatan sudah kita susun sesuai yang ada di layar. Sampai dengan saat ini, pembayaran termin pertama sebesar 35% dari kontrak kepada maskapai penerbangan telah dilaksanakan. Koordinasi intensif penyiapan transportasi udara juga dilakukan bersama dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Pemvisaan sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi bahwa tanggal 8 Februari 2026 adalah batas akhir penginputan data jemaah haji pada aplikasi Nusuk Masar. Setelah tanggal tersebut, proses berlanjut ke tahapan grouping kloter hingga penerbitan visa berlangsung sampai dengan tanggal 20 Maret. Adapun perkembangan penerbitan visa jemaah per tanggal 10 Maret 2026 adalah sudah selesai input visa sebanyak 203.320 jemaah dan yang telah diterbitkan sebanyak 198.410 jemaah atau sekitar 97,58%. Terkait visa ini, kemarin juga Menteri Haji Saudi sudah menghubungi saya, mengapresiasi kecepatan gerak kita dalam memproses pemvisaan. Bimbingan manasik. Perkembangan program manasik haji terintegrasi sebanyak 5 kali untuk 203.320 jemaah telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan serentak di seluruh provinsi. Kabupaten, kota, dan kecamatan terselesaikan dengan persentase 80%. Untuk sisanya akan dilaksanakan setelah Ramadan sampai tanggal 15 April 2026, sesuai dengan jadwal manasik yang telah disusun sebelum kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Manasik terintegrasi sudah selesai dilaksanakan 100%. Adapun buku manasik telah dicetak sebanyak 203.320 dan telah didistribusikan ke seluruh provinsi. Paling akhir pada tanggal 6 Maret 2026, buku manasik ini sudah terdistribusi ke kabupaten kota se-Indonesia. Petugas haji dengan unsur petugas sebagai berikut seperti yang ada di layar. Sebagai tambahan informasi bahwa jumlah petugas yang direkrut oleh pihak syarikah dari 750 kuota petugas, personel yang telah melakukan pendaftaran sebanyak 428 orang. B. Mitigasi kedaruratan penyelenggaraan ibadah haji. Sejak tanggal 28 Februari 2026, telah terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas keamanan regional serta aktivitas
transportasi udara internasional. Beberapa negara di kawasan tersebut telah melakukan penutupan ruang udara, khususnya pada jalur penerbangan yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional menuju kawasan Teluk. Penutupan ruang udara tersebut menyebabkan terganggunya penerbangan internasional, terutama penerbangan yang menggunakan skema transit melalui beberapa negara di Timur Tengah. Dampak langsung yang telah terjadi adalah gangguan pada proses keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh, khususnya bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit. Meski demikian, berdasarkan laporan dari perwakilan pemerintah serta koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Mekah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Para jamaah umroh yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat indikasi meredanya konflik dalam waktu dekat, sehingga situasi keamanan kawasan masih dinilai dinamis dan memerlukan pemantauan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang dijadwalkan mulai memasuki tahap keberangkatan jemaah pada tanggal 22 April. Adapun data yang kami terima yang seperti tadi, jemaah haji di Saudi yang masih ada di Saudi, jemaah umroh yang ada di Saudi per 11 Maret masih ada 50.374 yang kemungkinan stranded atau tertahan, kemungkinan ada sebesar 14.115 dengan jumlah PPIU sebesar 1.239. Kami sudah memanggil semua PPIU yang terkait dengan ini. Dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan kawasan serta potensi gangguan terhadap jalur transportasi udara internasional, diperlukan penyusunan skenario penyelenggaraan haji yang komprehensif guna memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi. Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi. Ini sejalan dengan permintaan atau perintah Presiden tadi malam ketika selesai acara Nuzul Quran. Beliau mengatakan yang penting dipastikan keamanan bagi semua jamaah kita. Dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji pada situasi krisis kawasan, pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: keselamatan jemaah sebagai prioritas utama, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, koordinasi erat dengan pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, dan otoritas internasional. Kesiapan mitigasi risiko transportasi dan keamanan dan transparansi informasi kepada publik dan jemaah haji. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara (air bridge) ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Koordinasi dengan pihak GAGA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara
ketiga. Dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran. Atau yang ketiga, merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang dibentukkan. Keempat, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalian rute penerbangan. Yang B, diplomasi keamanan, bahwa Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan koordinasi intensif dengan otoritas pemerintah Saudi untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai warga sipil non-kombatan. Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan sampai hari ini pun mereka tetap memastikan semuanya berjalan dengan baik. C, fasilitas akomodasi harus memiliki protokol evakuasi darurat yang telah direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi. D, premi asuransi khusus berupa kemungkinan penambahan komponen war risk premium, premi risiko perang pada anggaran haji untuk menjamin perlindungan jemaah saat penyelenggaraan ibadah haji. Tindakan ini dapat berdampak peningkatan biaya haji karena harus membiayai jaminan risiko atas keselamatan jiwa akibat peperangan. E, logistik mandiri berupa permintaan jaminan kepada syarikah tentang pengadaan stok pangan dan obat-obatan dilakukan 100% di awal musim untuk menghindari kelangkaan akibat blokade jalur distribusi laut. Yang kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan. Dengan kondisi seperti ini, karena risiko keamanan dunia terlalu besar bagi keselamatan jamaah haji warga negara Indonesia. Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain usair yang dapat digunakan tidak hangus, yang batal digunakan tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja, sehingga kami juga selalu mengantisipasinya. Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jamaah menarik kembali biaya pelunasan BPIH tanpa kehilangan kesempatan berangkat tahun depan atau membiarkan dana setoran lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu. Yang C, manajemen psikologi massa. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh dengan MUI menerbitkan fatwa atau penjelasan syar'i mengenai istitoah atau kemampuan dari sisi keamanan, amnu at-tariq, bahwa pembatalan demi nyawa adalah wajib secara agama. Tindakan ini berpotensi adanya narasi negatif jamaah haji dan masyarakat yang memandang memberangkatkan haji lebih penting daripada keamanan diri. Selain itu juga pemerintah menambah waktu antrian jamaah haji. D, penyelesaian kontrak dengan para penyedia layanan dengan melakukan renegosiasi kontrak dengan maskapai dan syarikah di Saudi menggunakan klausul force majeure atau keadaan kahar untuk meminimalkan kerugian jemaah atas deposit yang sudah dibayarkan. Tindakan ini berpotensi adanya penolakan dari penyedia jika harus mengembalikan seluruh biaya yang telah disetor untuk penyediaan layanan. Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup haji dan Indonesia membatalkan keberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang terlanjur dibayar. Yang kedua, penghentian proses penyediaan layanan, yaitu dengan menghentikan seluruh proses penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, penyelenggaraan visa, dan lain sebagainya. Walaupun ini sebetulnya hampir 100% sudah selesai semuanya ini. Yang ketiga, prioritas keberangkatan tahun mendatang bagi jemaah haji yang telah lunas BPIH yang telah masuk dalam alokasi berangkatan ini mengingat
penundaan ini akan memperpanjang waktu antrian. Yang D, melakukan transformasi manasik haji dengan mengalihkan anggaran ke program manasik terpadu dan digital atau edukasi haji jangka panjang agar jemaah tetap terjaga semangat ibadahnya meskipun terjadi penundaan keberangkatan. Inti mitigasi 2026, keselamatan jemaah di atas segalanya. Kemenhaj akan bertindak sebagai navigator risiko yang memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data, intelijen keamanan, dan prinsip perlindungan warga negara yang absolut, dan tentu saja selalu komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kita. Isu-isu aktual pertama tentu eskalasi konflik Timur Tengah yang terjadi saat ini langsung berpengaruh pada penyelenggaraan umroh. Pada penutupan ruang udara di beberapa negara Timur Tengah menyebabkan tidak beroperasinya penerbangan transit, terutama yang melewati ruang udara tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2026 terdata sebanyak 58.873 jemaah umroh yang berada di Arab Saudi. Tidak semuanya tertahan kepulangannya karena tidak ada penundaan pada maskapai penerbangan yang menggunakan skema penerbangan langsung direct Jeddah atau Madinah ke Indonesia seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Lion Air, dan Air Asia. Selain itu, tidak semuanya dijadwalkan pulang pada minggu lalu karena masih ada yang melakukan ibadah umrohnya. Sejak 28 Februari 2026, Kementerian Haji dan Umroh terus mengimbau agar PPIU dan jemaah umroh yang belum berangkat dapat menunda untuk sementara keberangkatnya hingga suasana kondusif. Pertimbangan kami adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah. Imbauan ini sejalan dengan imbauan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umroh melalui Kantor Urusan Haji Jeddah, dan Kementerian Luar Negeri melalui KJRI Jeddah menurunkan tim pada 4 terminal di Bandara Jeddah dan Madinah. Tim tersebut melakukan 1. Koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan kepastian jadwal keberangkatan. Yang kedua, memastikan penyediaan konsumsi dan kebutuhan dasar bagi jemaah yang masih menunggu penerbangan. Koordinasi dengan pihak travel dan penanggung jawab visa guna mempercepat penyelesaian administrasi. Keempat, melakukan pemantauan secara bergiliran selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi penumpukan jemaah. Ini yang mungkin belum tertulis, membantu para jemaah yang tertunda dan usia visanya habis. Kita bantu juga untuk bisa diperpanjang sehingga tidak tercatat sebagai pelanggaran imigrasi. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, hingga 9 Maret 2026 telah dipulangkan sebanyak 20.581 jemaah umroh. Namun, pada saat yang bersamaan, keberangkatan jemaah umroh yang menggunakan penerbangan langsung masih terus dilakukan. Dari Indonesia dengan keberangkatan 2 sampai 3.000 orang per hari. Dari hasil pertemuan koordinasi stakeholder penyelenggaraan umroh, didapat kesepakatan sebagai berikut. 1. Sepakat membentuk pusat koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Haji dan Umroh RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perusahaan penerbangan dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang kedua, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan ibadah umroh. Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah umroh untuk sementara waktu sehingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif. Kementerian Perhubungan berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen akan memberikan kemudahan
pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah penumpang yang akan menunda keberangkatan namun sudah terbit visanya. Yang keenam, perusahaan penerbangan berkomitmen untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi jemaah umroh terkait tiket refund, reschedule, dan reroute tanpa dikenakan biaya untuk layanan akomodasi dan konsumsi baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat sesuai kebijakan maskapai masing-masing. 7. Perusahaan penerbangan utama berkomitmen akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan untuk adanya extra flight untuk pengangkutan jemaah yang stranded di Jeddah dan Madinah. Dan ini kemungkinan biayanya akan lebih tinggi daripada flight yang reguler. Kedelapan, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tetap memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke tanah air, dan PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah. Yang kesembilan, penyelenggara perjalanan ibadah umroh berkomitmen bahwa bagi yang belum terkait kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan dapat menunda keberangkatan. Namun, apabila tetap diberangkatkan, maka PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah. Yang ke-10, Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI akan mengkomunikasikan kompensasi, restitusi ataupun refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jemaah umroh yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit. Mulai 7 Maret 2026, beberapa penerbangan transit sudah melakukan operasional secara terbatas. Maskapai tersebut adalah Emirates, Malaysia Airlines, dan Indigo, sehingga jemaah yang menggunakan maskapai tersebut dapat dipulangkan secara bertahap. Penutup, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen penuh untuk melaksanakan mandat penyelenggaraan ibadah haji dan umroh secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan DPR agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi dapat berjalan lancar dan sukses. Dan juga kami berterima kasih atas upaya koordinasi dan kerjasama yang baik pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.